Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Talita Almira. Di sini saya akan menjelaskan tugas mesin learning saya yang berjudul K-means. Langsung saja ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan K-means? Baik. K-means merupakan suatu algoritma yang sangat terkenal karena kemudahannya dan kemampuannya dalam mengklaster data besar dan data outlier dengan sangat cepat. Lanjut ke gimana sih cara kerja dari K-means itu. Langkah pertama itu kita menentukan nilai K sebagai jumlah klaster dan menyiapkan datasheet. Langkah kedua, mengaktifkan nilai sentroid secara random. Langkah ketiga, menghitung jarak semua data ke setiap sentroid. Langkah keempat, setiap data memilih sentroid terdekat. Dan langkah yang kelima, menentukan sentroid baru dengan menghitung nilai rata-rata. Langkah yang terakhir atau langkah keenam, akan kembali ke langkah 3 jika posisi sentroid baru dan sentroid lama tidak sama. Lanjut ke contoh studi kasus dari K-means. Buatlah program menggunakan algoritma K-means menggunakan data training terserah saja. Nah, untuk lebih paham dari studi kasus berikut, simak jawaban berikut ini ya. Langsung saja ke langkah 1, yaitu menentukan nilai K dan menentukan data training. Di sini saya menggunakan iris datasheet seperti tugas sebelumnya, yaitu iris Nebor, yang dimana iris ini terdiri dari 150 data dan disimpan dalam nama data train CSV. Selanjutnya disimpan di dalam direktori yang sama, yaitu di folder K-means yang sama dengan coding k-means.java ya. Lanjut, sebelumnya saya juga mau memperkenalkan beberapa variabel yang digunakan untuk mendukung proses dari K-means ini. Ada public, private static, string, training attribute sama dengan null. Ini merupakan variabel dari isi data training. Kemudian title attribute ini variabel dari title attribute itu ini sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies. Selanjutnya itu ada private static final string data train. Ini merupakan lokasi dari data train tadi. Selanjutnya itu ada public static double cluster attribute. Itu digunakan data cluster yang masih dalam, pertama itu nol dulu, nanti akan diisi lagi saat proses selanjutnya. Terus ada cluster eklodian. Ini berguna untuk mengisi atau data yang isinya jarak eklodian dari semua data yang ada 150 tadi. Kemudian iris cluster ini gunanya yaitu jarak yang menyimpan data jarak eklodian per cluster. Langsung saja masuk ke public static void main-nya, yaitu pertama kita melakukan penginputan data training, disimpan dalam variabel train attribute yang dimana itu diambil dari set train data training. Jadi membuka file yang berbentuk CSV tadi ya di lokasi ini. Kemudian di load lah di dalam function set train data, yaitu ini. Nah, pertama itu dia melakukan skip pada baris pertama yang ini. Kemudian yang bermaksud untuk menghilangkan data pada title CSV, sehingga ini harus dilewati. Selanjutnya itu menggunakan koma sebagai separator pemisah data train. Bisa dilihat pada data train separatornya atau pemisahnya adalah tanda koma. Selanjutnya itu ada beberapa exception pengecekan, yaitu salah satunya pengecekan directory. Yang ini pengecekan directory atau file tidak ditemukan. Selanjutnya ini pengecekan kesalahan saat membaca file. Dan yang terakhir pada finally ini berisi pengecekan di mana apabila file itu memiliki baris, maka disimpan di dalam kolom pertama itu sebagai title attribute, dan kolom kedua sampai terakhir data itu disimpan di dalam variabel attribute. Kemudian kita di sini juga pada langkah pertama memanggil function test data yang disimpan dalam variabel nilai K. Bisa dilihat test data
Ini dia, yang dimana function ini berguna untuk menentukan berapa klaster yang akan kita lakukan pada dataset iris ini. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mengaktifkan nilai sentroid secara random. Nah, pada langkah kedua ini masih menggunakan function dari test data, yaitu membangkitkan nilai sentroid cluster secara random di dalam perulangan ini. Yang pertama, kita melakukan pengecekan satu persatu. Jika sama, maka akan dipindah ke dalam variabel cluster atribut. Menggunakan perulangan cluster atribut tadi, kemudian dijadikan parameter di dalam function viewData dengan menggunakan isi atau parameter dari cluster atribut tadi. Nah, itu langkah kedua sudah selesai. Dan langkah yang ketiga, yaitu menghitung semua jarak data menggunakan Euclidean. Di sini kita menggunakan function getResult. Bisa dilihat, ini dia function getResult. Yang pertama itu, perulangan pertama kita melakukan perhitungan jarak menggunakan Euclidean dan diulang sampai habis semua data training. Nah, kita langsung masuk ke langkah 4, yaitu setiap data memilih sentroid terdekat. Di sini kita masih pada function getResult, kan tetapi pada proses di bawahnya, yaitu proses pemilihan sentroid terdekat menggunakan perulangan yang ini. For int h9-1 h kurang dari nilai k, maka h++. Di sini kita menggunakan function getResult dan menjalankan fungsi ini ya. Lalu dicetak menggunakan function viewData dengan parameter training attribute dan cluster Euclidean. Ini sebenarnya ada dua ya, function viewData yang pertama dan yang kedua. Ini merupakan overloadingnya. Kita cek, ini dia function untuk viewData. Nah, ini hampir sama kan functionnya dengan di atas, namanya sama tapi memiliki parameter yang berbeda sehingga kita lakukan overloading untuk mencetak hasil dari cluster dan perhitungan cluster. Selanjutnya itu kita masuk ke langkah 5, yaitu menentukan sentroid baru menggunakan fungsi reclustering. Nah, ini dia di dalam while reclustering. Kita cari, ini dia fungsi reclustering. Yang pertama ini terdapat perulangan yang digunakan untuk mengkosongkan variabel yang berisi cluster atribut yang disimpan di dalam variabel integer nilai k. Kemudian kita lakukan penjumlahan. Kalau yang ini tadi penjumlahan masing-masing cluster, kalau yang ini menentukan rata-rata dari masing-masing cluster. Selanjutnya langkah 6 atau langkah terakhir merupakan perulangan, atau langkah ini akan dijalankan ke langkah 3 apabila langkah ini tidak menemukan sentroid lama dan baru itu tidak sama. Jadi akan diulang ke langkah 3. Tapi bisa dilihat di sini, kita kembali lagi yang dalam while ke sini, set nearest cluster, clustering, viewData, getResult, viewData lagi menggunakan overloading itu. Kemudian dilakukan perbandingan dengan set nearest cluster atau jarak yang lama. Dan perbedaannya lagi terhadap dari langkah ketiga itu ya ini set nearest cluster, yang dimana ini dipanggil untuk mencari jarak terdekat terlebih dahulu. Nah, mungkin itu saja dari langkah-langkah k-means ini. Kemudian kita akan menjalankan hasilnya. Seperti biasa, kita melakukan compile dulu japak k-means.java. Kemudian saya ada error pada nomor 43. Kita benarkan terlebih dahulu. Kita compile kembali. Berhasil. Kita panggil file k-means-nya dengan java k-means. Nah,
Ini pertama-tama, ya benar kan, dia harus ngeload data sheet-nya terlebih dahulu. Seret sampai 150 data. Di sini kelihatan 150 baris dengan kolom 5. Kemudian kita ingin mengklasterkan, misalnya ada 2 klaster. Kita ketikkan 2. Ini merupakan angka 1 ya. Seret, selesai. Nah, setelah kita melakukan penginputan jumlah klaster, maka dia akan melakukan perulangan itu sendiri sampai klaster tersebut sama dengan klaster sebelumnya. Di sini terjadi perulangan sebanyak 3 kali dengan melakukan jumlah klaster, yaitu 2. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas K-Means ini. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Talitha Hamira undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.